nama saya Sinta Maya, NIM 2019 1436668. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tentang materi pendidikan anti korupsi yang sudah dijelaskan. 2. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. 3. Berikan contoh penerapan pendidikan anti korupsi pada bidang pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab nomor 1. Pendidikan anti korupsi secara umum dapat diartikan sebagai pendidikan budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi diimplementasikan sebagai sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri ada 3. Yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenal berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi itu sendiri melibatkan 3 domain. Yang pertama, aspek kognitif, domain afektif, dan domain psikimotor. Jawaban nomor 2 itu pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Ya, karena mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan dalam upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor pergerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Terus, yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan diperlukan pengembangan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi yang dimaksudkan pada seluruh jenjang pendidikan informal dan informal maupun non-formal. Nilai-nilai anti korupsi sejatinya menjadi acuan dalam rangka mendidik agar memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi kehidupannya di masa depan. Yang jauh dari korupsi, nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada mahasiswa itu antara lain 1. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Sebagian dari upaya pencegahan muncullah pemikiran perlunya pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Di perguruan tinggi, mahasiswa menjadi sasaran utama pendidikan ini, apalagi jika memandang ciri korupsi ada kecenderungan dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi. Artinya, mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya anti korupsi agar mereka pun kelak berperan sebagai subjek yang mencegah sekaligus pemberantas korupsi. Dalam rangka pemberantasan anti korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan, tapi mahasiswa mampu berperan aktif dalam pencegahan upaya anti korupsi. Mahasiswa dilibatkan dalam hal ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi adalah gerakan memperbaiki perilaku individu dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini merupakan upaya bersama seluruh komponen negara dan bangsa Indonesia. Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan nyata dalam pemberantasan anti korupsi. Berikan contoh penerapan pendidikan anti korupsi pada bidang pendidikan. Yang pertama itu pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak mulai dari jenjang PAUD, SD hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum yang dijalankan disesuaikan dengan target pembentukan yang hendak dicapai setiap jenjang pendidikan tersebut. Yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Dalam kondisi ini sangat parah, tidak bisa dibatasi dalam waktu sehari, 2 hari, ataupun 1 tahun saja, tetapi harus dilakukan bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur hidup dengan usia seseorang. Tradisi yang sudah sangat akut membudayakan di masyarakat harus dipahamkan sejak dini. 3. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya interaksi melalui berbagai kegiatan di sekolah, termasuk penyelenggara manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, dan melawan. Itu saja hasil presentasi saya.